Halo teman-teman relation, hari ini kita akan bahas tentang uji asumsi klasik normalitas. Sebelumnya kita akan bahas tentang konsep dasar uji normalitas terlebih dahulu, di mana normalitas itu dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah terstandarisasi pada model regresi itu berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual itu dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi disebut sebagian besar itu mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng yang kedua sisinya lebar sampai tidak terhingga. Berdasarkan pengertian uji normalitas tersebut, maka uji normalitas di sini tidak dilakukan per variabel atau univariat, tetapi hanya terhadap nilai residual terstandarisasinya atau multivariat. Tidak terpenuhinya normalitas itu pada umumnya disebabkan karena distribusi data yang dianalisis itu tidak normal, karena terdapat nilai ekstrim pada data yang diambil. Nilai ekstrim ini dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam pengambilan sampel, bahkan karena kesalahan dalam melakukan input data atau memang karena karakteristik data tersebut itu sangat jauh dari rata-rata. Dengan kata lain, data tersebut itu memang benar-benar berbeda dibandingkan dengan yang lain. Untuk mendeteksi apakah nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal atau tidak, maka digunakan metode analisis grafik dan metode statistik. Di sini ada beberapa macam-macam uji normalitas yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu uji normalitas dengan analisis grafik. Yang kedua, uji normalitas dengan metode signifikansi, squareness, dan kurtosis. Yang ketiga, uji normalitas dengan Jarque-Bera atau GB test. Yang keempat, itu uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama kita akan bahas yaitu uji normalitas dengan analisis grafik. Pengujian normalitas menggunakan analisis grafik itu dilakukan dengan menggunakan histogram dengan menggambarkan variabel dependent sebagai sumbu vertikal sedangkan nilai residual terstandarisasi digambarkan sebagai sumbu horizontal. Jika histogram standarisasi regression residual berbentuk kurva seperti lonceng, maka nilai residual tersebut dinyatakan normal. Cara lain untuk menguji normalitas dengan pendekatan grafik yaitu menggunakan normal probability plot, yaitu dengan membandingkan nilai distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal itu digambarkan dengan sebuah diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Distribusi kumulatif itu data sesungguhnya digambarkan dengan plotting. Jika data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya. Pengujian normalitas dengan menggunakan analisis grafik itu merupakan metode yang termudah. Namun, pengujian dengan menggunakan analisis grafik, baik menggunakan histogram maupun normal probability plot, itu memberikan hasil yang subjektif. Artinya, antara orang yang satu dengan yang lain itu dapat berbeda dengan menginterpretasikannya. Mungkin dengan kurva atau normal probability plot yang sama, si A menyatakan normal, namun si B dalam menyatakan tidak normal. Kemudian kita lanjut ke macam-macam uji normalitas dengan metode signifikansi, squareness, atau kurtosis. Uji normalitas itu dapat dilakukan dengan berdasarkan pada koefisien keruncingan atau kurtosis dan koefisien kemiringan atau squareness. Untuk melakukan standarisasi nilai squareness dan nilai kurtosis, itu digunakan rumus yang sudah kami cantumkan, yaitu Z square, yaitu sama dengan S kurangi 0 per akar 6 per N. Kemudian untuk Z kurt itu K
kurangi 0 per akar 24 per N, di mana S-nya itu merupakan nilai squamous, N-nya jumlah kasus, dan K-nya itu nilai kurtosis. Jika Z square dan Z court itu kurang dari sama dengan nilai kritis, maka residual atau terstandarisasi berdistribusi normal. Sedangkan jika menggunakan tingkat toleransi 0,01 atau 1%, maka nilai kritisnya itu kurang lebih 2,58. Tingkat toleransi itu 0,05 atau 5%, maka nilai kritisnya itu kurang lebih 1,96. Dan nilai toleransi 0,10, maka untuk nilai kritisnya yaitu kurang lebih 1,65. Uji normalitas dengan metode signifikansi squamous dan nilai kurtosis itu dilakukan menggunakan langkah-langkah yang pertama, yaitu membuat persamaan regresi. Yang kedua, itu mencari nilai prediksinya. Yang ketiga, itu mencari nilai residualnya. Yang keempat, membuat standarisasi nilai residualnya. Yang kelima, menghitung koefisien squamous dan kurtosis. Yang keenam, menstandarisasi nilai squamous dan nilai kurtosis dengan rumus yang kami cantumkan. Yang ketujuh itu membandingkan nilai Z-square dan nilai Z-court dengan nilai kritisnya. Jika menggunakan nilai toleransi 0,1 atau 1%, maka nilai kritisnya yaitu kurang lebih 2,58. Tingkat toleransi 0,05 atau 5%, maka nilai kritisnya itu kurang lebih 1,96. Dan jika nilai toleransi itu 0,10 atau 10%, maka nilai kritisnya itu kurang lebih 1,65. Yang kedelapan yaitu menarik kesimpulan kenormalan data. Dengan kriteria jika Z square dan Z court itu kurang dari sama dengan nilai kritis, maka residual itu terstandarisasi berdistribusi normal. Kita masuk ke uji normalitas dengan Jarque-Bera atau GB test. Seperti halnya uji squamous dan kurtosis, uji ini itu merupakan uji normalitas dengan berdasarkan pada koefisien keruncingan atau kurtosis dan koefisien kemiringan atau squamous. Uji ini itu dilakukan dengan membandingkan statistik Jarque-Bera atau GB dengan nilai X kuadrat tabel. Jika nilai GB itu kurang dari sama dengan X kuadrat tabel, maka nilai residual terstandarisasi itu dinyatakan berdistribusi normal. Dan untuk menghitung nilai statistik Jarque-Bera atau GB itu digunakan dengan rumus yaitu GB sama dengan N S kuadrat per 6 plus K-3 kuadrat per 24. Di mana untuk GB-nya itu statistik Jarque-Bera, S-nya yaitu koefisien squamous, dan K-nya yaitu koefisien kurtosis. Selanjutnya kita masuk ke uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas menggunakan statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov itu merupakan uji normalitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal jika K hitung itu kurang dari K tabel atau nilai signifikansinya itu lebih dari alfa. Uji ini itu dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, membuat persamaan regresi. Yang kedua, mencari nilai prediksinya. Yang ketiga, mencari nilai residualnya. Yang keempat, membuat standarisasi nilai residualnya. Yang kelima, mengurutkan nilai residual terstandarisasi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang keenam, mencari nilai ZR relatif kumulatif. Yang ketujuh, mencari nilai ZT teoritis berdasarkan tabel Z. Kemudian yang kedelapan, yaitu menghitung selisih nilai ZR dengan nilai ZT dan diberi simbol K. Yang kesembilan, itu mencari nilai K mutlak terbesar dan diberi nama K hitung. Yang ke-10 itu membandingkan nilai K hitung dengan tabel Kolmogorov-Smirnov atau K tabel.
Yang ke-11 itu menarik kesimpulan kenormalan data dengan kriteria jika K-hitung itu kurang dari K-tabel, maka nilai residual terstandarisasi itu berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke strategi mitigasi risiko atau cara untuk mengatasi pelanggaran normalitas. Pelanggaran atas asumsi normalitas pada tabel regresi akan menimbulkan konsekuensi. Konsekuensi jika ada normalitas tidak terpenuhi pada sebuah model regresi adalah nilai prediksi yang diperoleh akan bias dan tidak konsisten. Jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan beberapa metode treatment untuk pelanggaran tersebut. Yang pertama yaitu menambahkan jumlah data. Dengan menambahkan jumlah data, maka akibat yang ditimbulkan dari adanya nilai residual yang memiliki data ekstrim akan semakin berkurang. Hal ini karena dengan semakin banyaknya jumlah data, maka nilai ekstrim akan semakin besar, sehingga nilai rata-ratanya akan mendekati nilai tengah. Yang kedua yaitu melakukan transformasi data menjadi log atau LN atau bentuk lainnya. Dengan melakukan transformasi, maka selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil akan semakin pendek. Dengan demikian, maka dengan melakukan transformasi data yang memiliki nilai ekstrim, akan semakin mendekati nilai rata-ratanya. Kemudian yang ketiga, itu menghilangkan data yang dianggap sebagai penyebab tidak normal. Dengan menghilangkan data yang dianggap sebagai penyebab data tidak normal, maka sebagian besar data akan semakin mendekati nilai rata-ratanya. Dalam menghilangkan data yang dianggap sebagai penyebab data tidak normal, itu dilakukan dengan menghilangkan seluruh data pada pengamatan tersebut, baik variabel tergantung maupun semua variabel bebasnya. Cara ini itu merupakan cara yang paling praktis. Namun bila mana jumlah data yang dimiliki itu sangat terbatas, maka cara ini itu bukan merupakan cara yang direkomendasikan. Kemudian yang keempat itu dibiarkan saja, tapi kita harus menggunakan alat analisis lain. Analisis regresi itu merupakan salah satu analisis parametrik. Salah satu syarat dari penggunaan analisis parametrik itu adalah adanya kenormalan data. Oleh karena itu, jika asumsi kenormalan data tidak dapat terpenuhi, kita dapat menggunakan analisis non-parametrik yang tidak mensyaratkan adanya kenormalan data, meskipun dengan derajat kesimpulan yang lebih lemah dibanding analisis parametrik. Sekian dulu pembahasan kita tentang uji normalitas. Terima kasih.